Sekarang, kita lanjutkan subbab berikutnya dari buku berjudul Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara. Bab pertama, subbab kedua. Posisi kita rentan tergantikan. Hati kita barangkali hanyalah tempat singgah, di mana nama-nama yang berkamar di sana bisa saja pergi lalu berganti nama lain. Merasa keren hanya karena menjadi bagian dari kelompok pertemanan tertentu di sekolah. Pernah menjadi gagasan yang cukup menggelikan jika aku ingat-ingat kembali sekarang. Seakan-akan jika mempunyai geng di sekolah, artinya kita layak diakui kredibilitas pertemanannya. Tidak peduli apakah dalam kelompok tersebut kita dihargai atau hanya sekedar dijadikan pelengkap. Berbeda dengan bangku sekolah. Naik ke tingkat perguruan tinggi, berubah lagi gagasan yang kumiliki tentang sebuah pertemanan. Bahwa dapat mengenal banyak orang, memiliki pergaulan yang luas, dan bisa diterima oleh kelompok manapun, jauh lebih baik menurutku daripada tersekat dalam satu kelompok tertentu. Berangkat dari gagasan tersebut, aku pun mulai bergaul dengan banyak orang, dan banyak di antara mereka kemudian menjadi teman dekat. Teman yang sering kujumpai, atau teman yang kupercaya menjadi tempatku berbagi rahasia. Namun setelah lulus kuliah, hukum seleksi alam pun berlaku. Jarak dan aktivitas yang berbeda tidak bisa dimungkiri dapat membentuk pola pikir baru di mana keberadaan kita akan dipertimbangkan ulang oleh teman-teman. Apakah kita layak dipertahankan sebagai orang penting untuk tetap menjadi teman dekat? Ataukah status kita harus berubah menjadi teman lama yang dijumpai hanya untuk mengenang masa-masa bahagia di masa lalu? Dalam hidupku, tidak sedikit dari teman-teman yang dulu kusebut sangat dekat berubah menjadi orang asing, yang bahkan nomor teleponnya pun tidak kumiliki. Sementara, orang asing yang tidak pernah muncul di kehidupan terdahulu, kini menjadi teman dekat. Dan bukan mustahil, orang-orang dekat yang sekarang kita sebut sebagai teman lama, kemudian menjalin kedekatan dengan orang-orang yang dulu sempat begitu jauh dengan kita. Kadangkala, aku merindukan masa-masa terbaik dengan mereka. Namun, jika kembali pada kenyataan yang sedang kuhadapi, bahwa posisi kita tak mungkin abadi di hati orang lain, aku pun harus memakluminya. Hanya saja, entah kenapa rasa tergantikan yang sebenarnya wajar ini terkadang hadir untuk mencubit sisi egois manusia. Bahwa kita tidak suka posisi yang dulu begitu hangat itu ditempati orang lain. Dan bisa saja kita pun akan menjadi sasaran kebencian orang lain yang menganggap kita telah merebut posisi mereka. Jika sudah begitu, kita tidak punya kuasa untuk mengatur hati orang lain yang tidak menyukai kita, bukan? Bab pertama, subbab ketiga. Mereka yang hobi mengoreksi hidup orang lain. Orang yang berlebih energi untuk mengurusi hidup orang lain, mungkin saja telah lelah mengurusi masalahnya sendiri yang kelewat rumit. Apakah kau pernah ditinggalkan saat masih sayang-sayangnya? Aku pernah. Situasi itu mengingatkanku pada sepotong kue dengan topping buah yang tiba-tiba saja jatuh saat hendak dimakan. Seketika muncul perasaan marah, patah, dan kehilangan yang menjengkelkan. Jadi, sebenarnya bukan salahku mengapa ia pergi dan hubungan kami berakhir. Saat itu, tidak ada satu orang pun yang mengingatkan padaku bahwa hubungan yang rusak bukan tanggung jawab sebelah pihak. Pengalaman yang menimpaku di masa remaja akhir itu tentu tidak seberapa membekas dibanding kasus lebih serius yang banyak menimpa perempuan dewasa dalam rumah tangganya. Terlebih,
Kita kerap berdampingan dengan orang-orang yang cenderung menganggap perempuanlah yang harus mengoreksi sikap jika sebuah hubungan berakhir dengan kepergian lelakinya. Aku terus menyalahkan kecerobohanku, mempertanyakan letak kesalahanku yang fatal, menduga kemungkinan paling kuat mengapa ia meninggalkanku, tanpa sempat berpikir jika barangkali cinta itu memang tidak mau dimiliki oleh siapapun. Perempuan matre sih, pantas saja ditinggalin. Lihat, nggak pernah dandan sih. Mana ada lelaki zaman sekarang yang doyan sama bau matahari. Makanya, jangan terlalu mandiri. Laki-laki tuh suka kalau dibutuhkan. Nggak bisa masak ya? Padahal, suami bisa makin cinta kalau lidahnya dimanja. Tentu saja masih banyak deretan kalimat senada yang menyakitkan telinga, bila itu ternyata ditujukan kepada kita. Padahal, belum tentu mereka betul-betul mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Prasangka-prasangka buruk yang lahir dari korektor hidup orang lain memang sulit kita kendalikan. Apalagi jika tradisi ini sudah lestari di lingkungan kita. Membantah kekeliruan mereka akan prasangka-prasangka yang serupa kentut ini, rasanya juga hanya akan membuat kita seperti meninju udara. Sia-sia bila kita tidak terbukti. Mereka akan dengan entengnya berkata, "Kau sensitif sekali. Aku kan hanya berkata tentang kemungkinan lelakimu pergi. Kalau itu tidak terjadi padamu, ya baguslah." Bab pertama, subbab keempat. Keluarga negatif. Takdir ialah hasil akhir dari sebuah pilihan. Namun tentang kelahiran, kita tidak dapat memilih dan hanya bisa menerima takdirnya. Seorang anak perempuan berlari masuk ke dalam rumahnya sambil menangis. Ia mengadukan sebab tangisannya kepada sang ibu. "Betul, Fulan memukulmu dengan sengaja?" tanya ibunya. "Betul, padahal aku tidak berbuat salah kepadanya," jawab si anak perempuan itu, berbohong. Sang ibu yang merasa terbakar oleh aduan anaknya bergegas mendatangi rumah si Fulan. Di sana, emosinya meledak. "Dasar anak preman, akhlaknya pun jadi minus," kata ibu tersebut tertuju pada Fulan. Fulan yang tidak tahu apa-apa, merasa bingung dengan tuduhan yang dialamatkan padanya. Ia memang dilahirkan dari keluarga yang kurang berada. Bapaknya seorang preman, dan ibunya penjaga kantin di sekolahnya. Namun begitu, Fulan tumbuh menjadi gadis penurut yang tidak banyak ulah. Maka, sangat mengada-ada bila ia dituduh memukul temannya. Apa yang menimpa Fulan rupanya banyak juga dialami oleh orang lain dalam kasus yang berbeda. Mengapa demikian? Karena masyarakat kita punya kecenderungan untuk mudah menilai seseorang hanya dengan memandang kesalahan keluarganya. "Pantas uang di kelas ini sering hilang. Ada anak koruptor sih. Anak broken home biasanya nakal. Bapaknya saja tukang selingkuh. Anaknya pasti tidak bisa menjaga hubungan." Rasanya memang sama sekali tidak adil bila kesalahan salah satu anggota keluarga harus dilabelkan pada semua anggota lainnya. Mengapa kita harus menanggung kesalahan yang diperbuat orang terdekat? Padahal, setiap orang punya kepribadian sendiri-sendiri, bukan? Seharusnya semua orang punya kesadaran bahwa kita hanyalah manusia yang tidak punya kuasa untuk memilih dilahirkan, kapan, di mana, dan siapa orang tuanya. Saat kita lahir ke dunia ini, seburuk apapun keluarga kita, tidak mungkin dapat ditukar dengan takdir yang lain. Termasuk bila takdir yang ditulis Tuhan mengharuskan kita berada di dalam sebuah keluarga yang dianggap negatif oleh lingkungan.